Pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF, pelatih Shin Tae-yong menjadi sorotan. Shin Tae-yong dianggap menjadi salah satu penyebab gagalnya timnas Indonesia di ajang tersebut. Dan bahkan penikmat sepak bola Indonesia merasa bahwa Shin Tae-yong lah yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF tersebut. Para penikmat sepak bola menilai bahwa pendekatan strategi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dianggap tidak maksimal. Shin Tae-yong selalu menggunakan formasi 3-5-2 dan selalu memaksakan pemain sesuai dengan keinginannya tanpa melihat terhadap potensi pemain tersebut. Seperti menempatkan Pratama Arhan di sisi bek kanan dan menempatkan Asnawi Mangkualam Bahar di posisi bek kiri. Di sisi lain, para penikmat sepak bola Indonesia merasa bahwa Shin Tae-yong terlalu banyak melakukan eksperimen dan Shin Tae-yong tidak mempunyai pola permainan yang jelas. Hal inilah yang menyebabkan para penikmat sepak bola geram. Memang Piala AFF bukanlah sesuatu yang sangat penting untuk diraih timnas Indonesia. Dikarenakan, Piala AFF adalah piala tingkat Asia Tenggara yang berada di luar agenda FIFA. Daripada terlalu ngotot untuk meraih piala ciki tersebut, yang di dalamnya dikenal terdapat banyak gerbong mafia bola, bukankah lebih baik kita memfokuskan diri terhadap kualifikasi Piala Dunia 2026? Yang akan kembali diselenggarakan pada bulan Maret ini, di mana Indonesia akan bertemu dengan tim kuat Australia dan tim yang penuh drama yaitu Bahrain tanpa wasit Ahmad El-Kafnya. Akan tetapi, para pecinta bola tidak menilai Piala AFF dari segi hasilnya, tapi yang dilihat adalah dari segi cara permainannya. Dari segi cara bermain, timnas Indonesia di Piala AFF yang diisi oleh para pemain muda U22 tidak menampilkan permainan yang bagus dan terlihat sangat amatir. Sebagian pecinta bola merasa bahwa strategi Shin Tae-yong lah yang tidak cocok dengan potensi para pemain Indonesia. Bahkan mereka ditahan imbang oleh timnas Laos U22 dengan skor 3-3 di depan ribuan supporter sendiri. Dan mereka dikalahkan oleh Filipina 1-0 di stadion yang sama. Yang dilihat bukan kekalahannya, melainkan cara bermainnya. Perlu diingat bahwa Laos ketika menghadapi Indonesia juga menggunakan materi pemain muda U22. Jadi tidak ada alasan bagi pihak yang membela Shin Tae-yong untuk mengatakan bahwa timnas Indonesia bermain imbang dengan timnas senior Laos. Oleh karena itu, hasil imbang melawan Laos dan kalah di kandang melawan timnas Filipina merupakan hasil yang sangat-sangat tidak bisa diterima, meski Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar di kandang Myanmar dengan permainan jeleknya. Dari sinilah yang membuka celah bagi para penikmat sepak bola Indonesia untuk mengkritik strategi Shin Tae-yong. Terlepas dari itu, kita juga tidak melupakan jasa-jasa yang sudah pernah dilakukan oleh pelatih asal Korea tersebut. Di awal kedatangannya, Indonesia adalah timnas yang sangat bapuk. Timnas Indonesia di awal kedatangan Shin Tae-yong adalah timnas berperingkat 179 dunia. Setelah berada di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas sudah naik ke peringkat 130 dunia. Dari statistik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pelatih asal Korea tersebut sudah berada di jalan yang benar untuk menaikkan sepak bola Indonesia. Di awal kedatangannya, pelatih asal Korea tersebut selalu memanggil para pemain muda yang dikenal dengan potong generasi, yang itu merupakan sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Itu harus kita akui bahwa itu sesuatu strategi yang sangat bagus bagi Indonesia ke depannya. Kita juga tidak bisa melupakan betapa hebatnya strategi Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Kuwait di kualifikasi Piala Asia pada tahun 2022 kemarin. Kita juga tidak boleh lupa terhadap Piala AFF 2020, yang ketika itu Indonesia dengan materi pemain mudanya berhasil mencapai babak final sebelum akhirnya dikalahkan oleh Thailand dengan agregat 6-2 di final. Dan juga kita juga tidak boleh melupakan jasa Shin Tae-yong ketika dia berhasil membawa timnas U23 Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat Piala Asia U23 pada tahun kemarin. Itu semua adalah jasa-jasanya Shin Tae-yong. Akan tetapi semakin lama timnas Indonesia harus semakin terbang tinggi. Kita tidak boleh hanya puas dengan hasil-hasil tersebut. Kita tidak boleh hanya puas dengan hasil melaju ke final Piala AFF di tahun 2020.
Kita tidak boleh hanya puas dengan hasil mengalahkan Kuwait 2-1 di kandangnya. Kita juga tidak boleh hanya puas dengan hasil mengalahkan Curaçao 2 kali pertemuan. Dan kita juga tidak boleh hanya puas dengan hasil mengalahkan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 tahun lalu. Timnas Indonesia harus terus terbang tinggi. Apalagi sekarang Indonesia memiliki sosok ketua PSSI seperti Erick Thohir yang sangat mencintai sepak bola, yang sangat mencintai Indonesia, dan sangat ingin Indonesia bermain di Piala Dunia. Apalagi dengan datangnya para pemain keturunan. Tentu dengan adanya mereka, harusnya lolos ke Piala Dunia bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena kita memiliki pemain seperti Jai Idzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan yang lainnya. Tentu dengan adanya mereka, Indonesia yang sekarang tidaklah sama dengan Indonesia yang dulu. Seharusnya dengan materi pemain yang ada sekarang, harusnya Timnas Indonesia layak menemani Jepang ke Piala Dunia 2026 tanpa melalui babak keempat. Dikarenakan para pemain Timnas Indonesia lebih menjanjikan dibanding Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, serta bisa dibilang setara dengan Australia. Dan inilah yang menjadi pertimbangan para penikmat sepak bola Indonesia, bahwa seharusnya dengan materi pemain seperti ini kita berhak mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa mampir ke round 4 kualifikasi. Inilah yang disampaikan oleh beberapa orang atau segelintir orang yang sangat menginginkan Indonesia bermain di Piala Dunia.